Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin berdiskusi. Sebelum kita berdiskusi, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Asabila Angelina Denia. NIM saya 23320180 dari kelas A6 semester 3. Baiklah, saya Rizka Amelia, kelas A6, NIM 23320196, semester 3. Perkenalkan, nama saya Ulan Ragita, NIM 23320193, kelas A6, semester 3. Baiklah, kita akan membahas isu pemerintahan revitalisasi vokasi. Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan isu krusial dalam pemerintahan Indonesia. Lalu akan dilanjutkan oleh Wulan Ragita. Apa itu isu pemerintahan revitalisasi vokasi? Isu utama revitalisasi vokasi: 1. Keselarasan kurikulum dengan kebutuhan industri. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan kurikulum pendidikan vokasi selaras dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri atau DUDI. Lulusan pendidikan vokasi harus memiliki keterampilan yang relevan dan dicari oleh pasar kerja. Permasalahan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara lembaga pendidikan vokasi dan DUDI. Untuk mengatasi ini, pemerintahan berupaya membangun sistem informasi pasar kerja yang akurat dan integrasi. 2. Koordinasi antar lembaga. Revitalisasi vokasi membutuhkan koordinasi yang kuat antar berbagai kementerian dan lembaga terkait. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 membentuk tim koordinasi nasional dan tim koordinasi daerah untuk mengorkestrasi upaya revitalisasi di tingkat nasional dan daerah. Namun efektivitas koordinasi ini masih perlu ditingkatkan untuk memastikan implementasi kebijakan yang konsisten dan terintegrasi di seluruh Indonesia. Keterlibatan Kadin juga diamankan untuk memperkuat hubungan antar pendidikan vokasi dan dunia industri. 3. Transformasi paradigma. Revitalisasi vokasi juga membutuhkan perubahan paradigma dan supply oriented menjadi demand oriented. Artinya, sistem pendidikan vokasi harus berfokus pada kebutuhan pasar kerja, bukan hanya pada jumlah lulusan yang dihasilkan. Hal ini memerlukan inovasi dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian yang lebih relevan dengan tuntunan industri. 4. Pemanfaatan teknologi dan inovasi. Integrasi teknologi dan inovasi dalam pendidikan vokasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan daya saing lulusan. Penggunaan teknologi digital, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin kompleks. 5. Pendanaan dan infrastruktur. Tersedianya pendanaan yang cukup dan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung implementasi revitalisasi vokasi. Hal ini meliputi pembangunan fasilitas pelatihan, penyediaan peralatan dan teknologi, serta peningkatan kualitas tenaga pendidikan. Baiklah, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar telah lebih kompeten, produktif, dan mampu bersaing di pasar kerja global, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional dan visi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Amelia. Cara mengatasi isu revitalisasi vokasi. Beberapa cara untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi dalam revitalisasi vokasi antara lain. 1. Meningkatkan struktur
sinkronisasi dengan kebutuhan industri. Kerjasama erat antara lembaga pendidikan, vokasi dan industri. Lembaga pendidikan vokasi perlu menjalin kemitraan yang kuat dengan industri untuk memahami kebutuhan dan tren terkini. Pengembangan kurikulum yang relevan. Kurikulum harus dirancang berdasarkan kebutuhan industri dan diupdate secara berkala. Program magang dan praktik kerja memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar langsung di industri dan mendapatkan pengalaman kerja. Penyelarasan sertifikasi kompetensi, memastikan sertifikasi yang diperoleh siswa sesuai dengan standar industri. 2. Memperkuat peran pemerintah daerah, peningkatan kapasitas tim koordinasi daerah revitalisasi, pendidikan vokasi, dan pelatihan vokasi perlu diberi pelatihan dan dukungan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Alokasi anggaran yang memadai. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung program revitalisasi vokasi di daerah. Pengembangan program vokasi yang sesuai dengan potensi daerah. Program vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. 3. Meningkatkan kualitas pendidik. Program pelatihan dan pengembangan profesional. Guru dan dosen vokasi perlu diberikan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka. Rekrutmen pendidik yang kompeten, memilih dan merekrut pendidik yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang vokasi. Peningkatan insentif dan penghargaan, memberikan insentif dan penghargaan kepada pendidik vokasi yang berprestasi dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidik vokasi. 4. Mendorong pemanfaatan teknologi, pengembangan sistem informasi pasar kerja, membangun sistem informasi yang dapat membantu lembaga pendidikan vokasi mengetahui kebutuhan tenaga kerja kompeten di daerah. Penggunaan platform pembelajaran online, menerapkan platform pembelajaran online yang interaktif dan efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran vokasi. Pemanfaatan teknologi simulasi virtual, menggunakan teknologi simulasi virtual untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih realistis dan efektif. 5. Mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Peningkatan sumber daya dan infrastruktur. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung program revitalisasi vokasi. Pengembangan program vokasi yang inovatif. Memperkenalkan program vokasi yang inovatif dan sesuai dengan tren industri terkini. Promosi dan sosialisasi program vokasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan vokasi dan peluang kerja yang tersedia. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami. Revitalisasi vokasi di Indonesia merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing bangsa. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan inisiatif pemerintah, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal keselarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, koordinasi antar lembaga, dan transformasi paradigma pendidikan vokasi. Keberhasilan revitalisasi vokasi bergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan industri, lembaga pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan, serta melakukan penyesuaian dan inovasi agar tujuan revitalisasi vokasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini akan sangat menentukan kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi dan mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.